mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Senayan Bapak Robert Agassi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Senayan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Senayan. Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan grup kemarin disampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat majelis guru. Ya. Rapat ini membahas yang pertama mengenai kelulusan anak kita yang kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian di rapat ini kita juga akan membahas mengenai pelaksanaan ujian tengah semester yang sudah kita laksanakan kemarin. Kita akan membahas bersama-sama nilai yang diperoleh anak-anak kita setelah evaluasi ujian tengah semester kemarin. Kemudian juga nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan kehadiran siswa, sikap anak-anak kita selama pembelajaran sebelum ujian tengah semester. Baik, untuk sebagai pembuka, kami memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal terkait rapat kita pada hari ini. Kepada Pak Robert, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu majelis guru beserta staf tenaga pendidikan SMK 1 Senayan, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul sesuai undangan di WA kemarin, di grup kemarin. Itu sebenarnya agenda utamanya itu adalah mengenai diskusi kepala sekolah dengan guru beserta tenaga pendidikan yang ada hubungannya dengan perencanaan atau observasi kinerja kepala sekolah tahun 2025 yang hari ini direkam. Kemudian mungkin akan insyaallah dikirim dengan Bapak Pengawas, yaitu dalam judul upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Senayan. Kalau menurut jadwal itu tanggal 30 April jadwal di ruang GTK itu PMM itu jadwalnya 30 April. Karena diselaraskan dengan pembahasan kelulusan tanggal 5 harus diumumkan. Jadi hari ini kita undur sampai tanggal 2 Mei, jadi ketemu tanggal, jadi dapat membahas semuanya. Salawat beri salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan buat junjungan Allah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sebelum kita membahas apa yang disampaikan di sini tadi, mari kita sama-sama membahas atau memperhatikan presentasi berikut ini mengenai program sekolah berbasis data. Ini program sekolah kita Bapak Ibu alhamdulillah versi kita sudah B. Kita punya website kita www.smk.id. Kemudian program keahlian ini yang terdata di sini depan. Program keahlian ini adalah yang terbaru Bapak Ibu yang kurikulum merdeka. Kalau kurikulum ke-13 namanya Agri-Industri dan Agri-Teknologi. Kalau yang kurikulum merdeka administrasi perikanan.
Nah, konsentrasi keahlian agribisnis perikanan payau dan laut. Jadi kalau kurikulum merdeka itu namanya konsentrasi keahlian. Ya, ini saya sudah tahu ya. Kalau K13 namanya kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian agribisnis perikanan air, ada airnya ya. Nah, itu yang kurikulum K13. Visi dan misi kita Bapak Ibu yaitu bagaimana mewujudkan lulusan SMK yang agamis, berkompetensi, mandiri dan berkarakter. Ini perlu kita hafalkan barangkali ya. Kemudian ini ya kekuatan kita punya guru 13 orang, tenaga pendidikan 6 orang, siswa 26 orang. Nah, ini sarana dan prasarana kita punya luas lahan yang 30.000 kurang sedikit ya, 30.000 meter persegi atau 3 hektar kurang sedikit. Kita punya ruang kelas, ruang TU, perpustakaan, FPS perikanan, ruang mesin, rumah dinas, lama lapangan olahraga dan lembaga alat transportasi ya. Kalau dilihat sini memang lumayan banyak ya sarana kita dibandingkan sekolah-sekolah yang baru. Ini prestasi kita Bapak Ibu ya dalam 3 tahun terakhir, tahun 2023 ada juara literasi kemarin, ada juara tolak ukur tingkat kabupaten, ya, ada pasti. Kemudian tahun 2024 ada juara lomba TTG kemarin yang sampai ke provinsi. Nah, tahun 2025 belum ada ya. Mudah-mudahan nanti ada 2025. Nah, ini kerjasama atau MOU kita yang sudah ada ya, yang sebagian sudah berjalan. Ada dengan JDKP, dengan JDKP provinsi, ada dengan JDKP kabupaten, ada dengan RSPKP Poltek Lingga yang terbaru ya, ada dengan Balai KPTK di Makassar, ada dengan Balai Situbondo ya. Itu kerjasamanya itu yang pertama itu penjelasan kurikulum kita ada, kemudian magang siswa, KPKR, magang guru, guru tamu, kunjungan industri, bantuan peralatan, bahan praktik, kemudian uji kompetensi keahlian. Nah, bagaimana dengan rapor pendidikan kita, SMK kita dalam 3 tahun terakhir? Nah, ini bagaimana melalui kualitas atau pendidikan ya, di sekolah kita ya. Kalau Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau tahun 2023 kita yang kurang itu Bapak Ibu itu adalah numerasi dengan literasi yang merah ya. Numerasi dengan literasi tahun 2023. Tahun 2024 literasi dan numerasi kita baik, tapi yang kurang adalah karakter siswa atau karakter murid ya. Karakter murid itu kuning ya. Nah, yang terakhir ini 2025 nih. 2025 ini literasi dengan numerasi kita kembali turun ya, walaupun sedang tidak merah tapi kita turun. Jadi mohon nanti dimana kita juga ya untuk bagaimana pembelajaran literasi dengan numerasi ini. Yang merah itu adalah keselarasan dengan dunia kerja ya. Jadi yang merah itu tahun ini kita masih kurang maksimal ya kerjasama dengan dunia kerja ya. Kemudian proses pembelajaran kita, praktek kita masih kurang ya, sarana kita kurang, kemudian tata kelola ya. Jadi banyak sekali itu yang merah itu ya, yang kurang itu. Nah, itu yang tahun 2025 ini yang seharusnya kita benahi. Nah, ini program biasa kita ya, program lulusan ilmu perikanan ya. Ada praktek pembelajaran aktivitas perikanan, kemudian ada kegiatan unit produksi ya, kegiatan praktek kerja lapangan, kemudian uji kompetensi keahlian yang biasa ya. Jadi sekedar informasi kemungkinan untuk tahun depan ya kita mungkin balik lagi UKK-nya UKK mandiri kemungkinan ya. Kenapa? Karena kemarin waktu di Dabok, waktu di Batam ada pembahasan dengan inspektorat bahwa penguji itu tidak boleh dari guru sendiri ya. Tidak boleh dari guru sendiri. Kalau kita kan selama ini kan SPKP memang dari luar, tapi pengujinya itu guru kita gitu kan, tidak boleh. Itu jadi temuan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang terus terang gitu, ada sekolah yang membuka, yang bertanya. Jadi karena sudah ada yang bertanya, jadi kemungkinan anggaran untuk penguji yang dari dalam itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi dia tidak dapat honor, ya tidak dapat honor. Kemudian juga pokoknya tidak boleh dikeluarkan lah
dana dari dana BOS. Makanya kita kalau ingin dikeluarkan dari dana BOS itu uji kompetensinya itu harus mengundang pihak luar ya. Mungkin balik lagi kita mengundang Dinas Perikanan barangkali ya, di kepala program kajian untuk merancang tahun depan. Tapi yang sudah tak salah ya, karena sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian nah PKL ini kemarin kita sempat bincang juga ya, praktek kerja lapangan dengan Pak Dani, mungkin bisa nanti ditelusuri ya bantuannya karena punya kawan di PT Singkep Putra Perkasa ya kemarin Pak Dani ya, udang Panamu yang dekat lanjut itu. Cuman menurut informasi kerja keras di situ ya, perlu siswa yang fisiknya lebih kuat gitu ya. Mungkin antara 7 orang ini mungkin kalaupun memang bisa di sana mungkin 2 orang saja cowok. Kalau cewek tidak bisa karena di sana tidak ada tempat cewek dan tidak boleh keluar masuk. Itu informasi awal. Kalau memang memungkinkan nanti dari 7 orang ini kita pilih 2 orang ya, di antara 7 orang ini kita pilih 2 orang kita taruh di sana. Kalau memang nanti bisa ya, nanti coba ditelusuri kembali. Dan rencananya PKL ini setelah MPLS ya, biasanya MPLS kemudian kita kembangkan lagi untuk magang ini. Biasanya kita kalau 17 itu kalau tidak ada kelas 3 agak sepi. Nah, jadi saya pertimbangkan juga bagaimana kalau PKL setelah 17-an ya. Setelah 17 Agustus kita tanggal 20 berapa? Nah, nanti kalau MBK kelas 2 kelas 11 kan nanti ya. Kalau untuk MBK ya nanti di bulan apa Pak Den? Agustus ya? Ya itu yang kelas 1 sekarang bukan yang kelas 3 ya, yang kelas 1 sekarang. Jadi dipertimbangkan juga nanti PKL-nya boleh dibahas nanti untuk PKL lebih lanjut di bulan Juli nanti kita bahas kesiapan untuk PKL. Kemudian perlu juga ya dukungan ya kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran tadi, karena literasi dan numerasi kita menurun ya Bapak Ibu, walaupun tidak merah. Saya kira perlu setiap Bapak Ibu guru mata pelajaran itu menyiapkan semacam bacaan lah ya, studi kasus ya, biar ada siswa itu membaca gitu ya, belajar membaca cerita, membaca kasus ya. Jadi diharapkan semua mata pelajaran. Kemudian juga kalau ada guru-guru selain guru matematika ya, mata pelajaran lainnya juga membantu hitung-hitungan. Mungkin dalam pelajaran rutin mungkin ada menghitung kepadatan ikan gitu ya. Itu mohon dibimbing betul-betul siswanya ya, membantu guru matematika. Karena bukan kita saja ya Bapak Ibu ya, yang namanya numerasi lemah ini Bapak Ibu mungkin sering lihat di TikTok atau di Instagram, anak-anak itu ditanya 2/2, 3/2 pun tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Itu memang penurunan kualitas pendidikan mungkin di Indonesia ya. Numerasi itu sangat rendah ya. Jadi sama-sama lah kita, mungkin bukan tanggung jawab guru matematika saja, sama-sama kita yang ada hubungannya matematika, ada hubungannya hitung-hitungan dasar, mari sama-sama bantu gitu siswa kita untuk itu. Jangan sampai kali-kali tidak tahu gitu ya kan, kali-kali dasar pun mereka tidak tahu, kemudian jumlah mengurang mereka tidak tahu. Jadi ini sangat disayangkan. Jadi saya berharap semua ya Bapak Ibu mata pelajaran untuk membantu menguatkan literasi dan numerasi. Jadi mulai tahun pelajaran berikutnya ya, 2025, 2026. Kemudian diharapkan juga untuk tahun ini ya, apakah semester depan kita dapat melibatkan guru tamu ya, ini peran humas ya, bersama dengan pihak luar untuk mendatangkan guru tamu ya. Kita punya DKP dan CDKP ya, humas buat program karena kita juga sudah ada MOU. Apakah nanti kalau memang narasumbernya dari luar, tadi dari balai yang dari Makassar atau Situbondo itu mereka bersedia secara online ya, Zoom ya. Kalau memang diperlukan narasumber untuk peningkatan ini ya, peningkatan ilmu atau pengalaman bagi siswa kita ya. Kemudian juga diharapkan nanti UP ya dapat berjalan kembali ya. Kalau bisa jadi blood ya, biar UP
yang bisa melibatkan budi atau masyarakat. Kalau memang ikan lele kita itu Pak Ilo ya, ikan lele kita itu bisa panen ya, bisa panen agak 50 kilo aja ya, alhamdulillah ya. Nanti ke depan kita bisa tambah lagi ikannya ya, ikan lele kita itu kalau bisa panen nanti sebelum libur kalau dapat. Mungkin itu yang program-program yang realistis ya mungkin bagi kita, karena kita pun terbatas dengan anggaran sekolah. Ini mungkin foto-foto kegiatan kita kemarin anak-anak. Nah ini mungkin sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lain, Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan ya mengenai yang telah saya presentasikan tadi mengenai program kita ya, program sekolah kita, program kita. Mungkin apa yang perlu bisa kita kembangkan ke depannya ya, saya minta tanggapan Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan. Ini banyak pembahasan kita nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi ya, karena ini hari Jumat. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan Bapak Ibu, silakan untuk menyampaikan apa lah gitu ya mengenai yang telah dipaparkan tadi untuk kebaikan sekolah kita ke depannya. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada sedikit masukan yang atau disampaikan. saran. Perlu program apa kita nih ke depannya gitu ya. Apalagi tadi yang merah kita itu yang budi ya. Keselarasan dengan budi. Ya. Budi dengan budi juga, kerjasama dengan budi, kemudian kompetensi, kemudian sarana prasarana. Jadi itu terbaca juga itu kompetensi guru, terbaca kompetensi guru ya. Mungkin dalam hal untuk prakteknya kita kurang, padahal sarana prasarana kita juga kurang juga terbaca di situ ya. Jadi memang banyak yang kena di keselarasan dengan dunia kerja. Mungkin Bapak Ibu. Kalau untuk selarasan dengan dunia kerja itu Pak, kalau saya pribadi menyoroti dengan pihak-pihak yang sudah kita MOU. Karena kan kemanapun juga yang sudah kita jalin kerjasama MOU ini kan masih tergolong instansi pemerintah, bukan yang memang unit usaha yang orientasinya profit atau bisnis. Nah, jadi mungkin di situ menjadi satu titik kelemahan untuk kita betul-betul menjelaskan dengan dunia kerja. Karena kalau beberapa kali kami melakukan diskusi dengan alumni upskilling, reskilling yang di TK kemarin itu, memang mereka itu menjalin kerjasama itu dengan industri Pak, yang mereka tuh punya orientasi bisnis, punya orientasi usaha, sehingga mereka itu memang melakukan yang namanya penyelarasan kurikulum, guru tamu langsung dari pelaku usaha yang sebagai guru tamunya. Kemudian juga di situ ada pembahasan mengenai rekrutmen kerja, rekrutmen alumni. Nah, di situ mungkin lebih cocok, lebih tepat sasaran karena memang budi atau unit kerja, dunia kerja yang dilakukan yang dijalin kerjasama itu memang sesuai dengan bentukannya gitu. Kalau kita ini kan sementara masih sifatnya balai, dinas yang notabene orientasi pemerintah, instansi pemerintah kan. Jadi kalau kita mau bicara tentang dunia kerja, paling sama-sama bisa memberikan data. Sedangkan kalau dengan instansi kerja kan kita berbicara setidaknya ada produk akhir, produk nyata yang menjadi bentuk dari kerjasama dengan dunia kerja. Itu yang saya soroti. Terima kasih kepada Pak Muhammad Jumadani ya. Memang kekurangan kita dari kebanyakan MOU kita itu ya, semuanya itu boleh dikatakan 95% lah ya, dari pemerintah 100% itu dari milik pemerintah ya. Jadi mungkin ini PR kita bersama, mungkin ini juga program humas juga ya. Dan mohon bantuan Bapak Ibu yang punya kenalan mungkin ya, punya kenalan yang memungkinkan baik di Dai atau di Dabu atau di Tanjung Pinang atau di sekitar kita ini, yang memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama apa gitu ya, apakah kerjasama perekrutan tenaga
muda ya. Jadi mungkin itu juga menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik kita sekolah kita. Kalau mungkin macam yang PT Putra Singkep Perkasa itu, kalau memang kita ada yang magang bagus, mungkin nanti direkrutnya dari situ, mungkin nanti dari menjadi daya tarik juga bagi SMK kita mungkin ke depannya ya, kalau memang jadi ya. Jadi saya juga mengharapkan kemarin waktu hari Minggu kemarin ya, kita kedatangan 2 minggu yang lalu ya, supaya kita kedatangan anggota Dewan Pak Dianto Dewan Pendidikan, Wakil Komisi 4 ya, DPRD. Dia juga nggak tahu gitu ya mau buat program apa untuk sekolah kita. Yang jelas dia minta kita buat semacam perencanaan proposal untuk pengembangan sekolah ya. Kemarin memang kita minta melalui dia kalau bisa yang PT Singkep Perkasa itu buka di tempat kita gitu, biar kita dapat numpang belajar. Buka dia, kita menyediakan lahan, mereka buka 1 kolam atau 2 kolam. Cuman saya pikir pula ya, daerah kita ini mungkin apakah mau gitu kan, dengan listrik yang tidak ada ya, dengan kondisi di daerah seperti ini, apakah mau? Itu nanti belum, masih inilah, tapi nanti coba kita susuri kembali mungkin dengan Pak Irol ya, bagaimana kerjasama dengan PT Singkep Putra Perkasa itu, karena dia udah banyak kolam tambaknya itu banyak, 25 lebih ya, 25 lebih kolam tambaknya udah berhasil ya, udah berhasil. Jadi beliau bersedia memfasilitasi lah dengan kawannya katanya yang punya tambak itu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kita dapat bekerjasama dengan pemiliknya itu ya, dengan pemilik tambak itu. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dani. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau menanggapi atau memberikan masukan sebelum kita lanjutkan? Mungkin sedikit kalau ini terkait dengan literasi siswa. Literasi ini kan bukan hanya sekedar membaca, tapi juga ada kreativitas siswa di situ. Sekarang ini namanya anak-anak kita jarang ada perlombaan di sekolah, itu sudah jarang sekarang. Jadi mungkin ini jadi perhatian bersama, terutama mungkin kesiswaan dan OSIS. Jadi hari ini kan hari pendidikan nasional, misalnya ada lomba, ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Jadi kalau dilihat di beberapa tahun ini belum ada lagi sekolah kita ini melaksanakan lomba atau kegiatan-kegiatan sekolah di luar pembelajaran. Itu mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang kaligrafi kan tahun kemarin atau tahun yang lalu? Kaligrafi kemarin. Tahun kemarin itu terakhir ya. Maksud tak ada lagi ya? Mungkin itu diperhatikan kembali. Jadi anak kan tidak hanya fokus belajar, jadi adalah selingan-selingan. Itu mungkin. Terima kasih kepada Desa Dama. Mungkin jadi perhatian kita bersama Oki buat programnya bersama anak OSIS ya. Memang kita ini beratnya dari siswa mungkin ya, dia. Tapi tidak apa-apa, buat aja walaupun pesertanya cuma 5 orang, boleh katakan seperti lomba baca puisi ya, mungkin lomba pidato ya, bisa dibuat mungkin nanti Oki. Ini masih suasana Hari Pendidikan Nasional ya, boleh disediakan waktu hari depan atau hari Kamis ya, boleh kita programkan jalankan dengan OSIS. Kalau hadiah itu dosa yang mahal ya, jumlah buku itu bisa lah kita lakukan. Kalau dari penting dia ada sertifikat aja, sertifikat kan kertas ya, tidak masalah ya. Kalau dari segi hadiah itu tidak, saya kira tidak masalah. Cuma dari segi kemauan dengan itu saja ya, program melaksanakan dari program-program kegiatan OSIS itu saja dia. Jadi saya minta ke depan kesiswaan bersama OSIS dan juga didukung mungkin Bapak Ibu di kelas untuk melaksanakan kegiatan perlombaan. Terima kasih. Bisa ada lagi Bapak Ibu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambah dari segi perlombaan tadi
kita berpandang kepada sekolah kita ini bagian apa? Nah, memang yang itu tadi perlombaan itu memang betul ya. Betul. Cuman kita harus berpandang sekolah kita ini di bidang apa? Nah, macam ini kan kita bisnis ya, atau perikanan. Saya rasa lebih bagus lagi kita membuat perlombaan itu di bidang perikanan, seperti kita lomba buat kolam ya, anak-anak kan buat kolam, mengatur kolam, ataupun lomba anak itu membesarkan ikan. Bagaimana kita tuh, jadi nanti dari hasil itu nanti baru nyambung dengan sekolah kita, agribisnis perikanan. Nah, kalau misalnya kita di bidang bagian sosial ya, ataupun di bidang agama, memang boleh saja, bidang agama boleh saja kan. Nampaknya kita selama ini saya pandang itu cenderung kepada bidang agama, bidang sosial, bidang olahraga. Tapi bidang kita sendiri itu tak ada. Justru yang ngurus sekarang ini saya lihat itu kepala sekolah yang ngurus untuk sekolah perikanan kita ini, kepala sekolah. Ini yang tak sesuai dengan kita. Seharusnya kita itu harus menyesuaikan dengan arah sekolah kita. Jadi nampak nanti hasilnya sekolah kita perikanan. Nah ini ya, baru enaknya pemerintah memberi bantuan. Nah kalau macam ini macam mana pemerintah memberi bantuan? Apalagi kita olahraga, bukan jurusan olahraga kita. Agama, ya lomba kaligrafi, bukan kita pesantren. Nah, ya? Jadi macam bagi saya itu macam kurang nyambung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menarik ya. Itu biasanya. Memang itu ada dengan Pak Jani. Memang tadi kalau yang literasi, yang lomba membaca atau lomba yang berhubungan dengan bahasa kebahasan tadi juga itu sebenarnya secara hubungannya dengan harapan kita mengenai literasi, Pak Ibu ya. Juga bisa nanti kita lomba menghitung ya, itu numerasi. Nah, mungkin yang dimaksudkan Pak Jani tadi masuk kepada mungkin penyelarasan tadi ya. Sekolah itu juga ya. Itu perlu juga kita adakan ya, buat program oke ya, bagaimana buat lomba buat kolam atau lomba membesarkan ikan ya, sama dengan guru-guru macam mana ya, atau kita buat lombanya di mana di sekolah, buat hadiah dari tiga hadiahnya seperti apa yang menarik ya. Kita buat, kita kemas walaupun mungkin sederhana, buat macam mana supaya menarik. Betul nggak Pak Jani? Dulu waktu saya SMA dulu itu lomba pada SMA tuh, itu lomba membuat kolam ya. SMA membuat kolam, membuat taman. Jadi kami di setiap depan kelas itu ada kolam ya, di kolam, di taman. Kolam itu ya, kolam itu dikasih ikan, buat kolam biasa di semen atau di SMA. Jadi apalagi kita ya jurusan perikanan ya, seperti lomba-lomba yang berhubungan dengan perikanan, nanti kita tentukan aja lah jadwalnya ya, kapan boleh diprogramkan untuk proses ya. Sama sih kita. Boleh kemarin. Lomba mancing tak boleh Pak? Lomba mancing. Jangan dulu, karena hasil belum ada lagi. Kalau untuk penilaiannya itu saya rasa bagusnya kan ikan, ya kan? Itu kita kasih waktu. Kita untuk penilaiannya kita kasih waktu kan? Waktu entah berapa bulan anak ini, kelompok ini memelihara ikan besar dia berapa bulan, baru kita kasih nilai. Kan bisa begitu, itu kan lingkungan kita sendiri yang mengatur kan. Nanti mana yang nggak bisa ngurus ya tidak dapat hadiah dia, ya kan? Tapi kalau dia berhasil, bisa kita kasih hadiah. Berarti ada buktinya bahwasanya nanti kan datang peninjau, oh ini kegiatannya SMK Perikanan, sebetulnya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Jani ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari pernyataan Pak Jani tadi masalah lomba dalam perikanan, saya sebenarnya setuju. Cuman kalau melihat dari program perikanan kita perlombakan boleh, cuman kita harus punya program.
Dalam arti kata program itu kita program jangka panjang dan jangka pendek. Sebab ini menguras waktu. Tidak mungkin hanya dalam 1 bulan bisa selesai untuk dipertandingkan. Contohnya dalam pembesaran, paling tidak minimal itu 3 bulan. Jadi menurut saya di sini bagian perikanan bergerak mengatur programnya, Pak. Jadi nampak bergerak sekolah kita ini di bidang perikanan selama ini zong. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua program ya? Ya Pak. Dua program jangka panjang jangka pendek. Di sini dua program studi ya. Program jangka panjang jangka pendek untuk aktivitas perikanan kita ini bagaimana supaya bisa lebih hidup ya. Jangka panjang dan jangka pendek boleh. Pak Jadi tadi mungkin kita kendala mungkin karena mungkin kondisi kita di seberangnya. Jadi kalau mungkin merawatnya itu di sekolah, mungkin anak-anak mungkin agak kesulitan nyebrangnya itu ya mungkin itu. Tapi kalau misalnya di rumah masing-masing, apakah di rumah masing-masing atau bagaimana, nanti kita pikirkan itu ya mengenai lomba yang tadi ini. Kemudian juga program jangka panjang ini juga jangka panjang dan jangka pendek ini juga kita minta tolong ibu dua program ya bersama guru mata pelajaran produktif ya. Apa kira-kira yang bisa dikembangkan kembali ya. Kalau kemarin kan UP ada, UP-nya udah hilang baterainya ya. Dan dalam beberapa bulan ini kemarin jadi mungkin ganti uang itu langsung. Sebenarnya ini Pak sedikit menambahkan masalah perlombaan bagian perikanan kan tidak harus membesar. Untuk literasi kan anak-anak bisa diajarkan bagaimana membuat makalah, ya. Bagaimana membuat proposal, bagaimana mereka mengajukan proposal, di situ bisa diperlombakan. Jadi tidak harus pembesaran, tidak harus apa, tidak harus misalnya mereka meneliti tentang kualitas air bikin laporannya. Saya rasa itu bisa diperlombakan, yang sederhana saja. Jadi tidak, kalau pembesaran mungkin biaya itu besar ya. Dari pakannya aja kita udah tak mampu. Pakannya kita udah tak mampu. Kemudian dari ikannya, mengelolanya itu tidak gampang. Sementara anak kita untuk sekarang ini kan dari jumlah saja kita sudah tak mampu. Kemudian dari semangat anak untuk sekarang ini belum. Nah, mungkin kita awali dengan bagaimana cara mereka membuat proposal, mengajukan proposal, kemudian membuat hasil penelitian yang mereka lakukan sendiri di sekolah. Saya rasa itu lebih simpel. Gitu. Mereka meneliti tentang ikan, berapa panjang ikan, bagaimana kualitas air yang ada, itu bisa dibuat laporan, dan itu diperlombakan. Bagus mereka membuat secara literasi, secara konsep tersusun dengan rapi, sistematikanya bagus, itu bisa mendapat nilai. Saya rasa itu lebih kita utamakan. Oke, terima kasih Bu Desi ya. Semuanya sebenarnya bisa jalan ya Bapak Ibu, kita programkan saja. Bu Desi bilang bagus, bacaan bagus ya. Pak Irul juga bilang bagus, bisa kita bagian. Tinggal waktunya saja kita atur Bapak Ibu, yang penting kita ada niat untuk mau bergerak ya. Kalau Bapak Ibu sedikit tambahan Pak, kalau saya memang lebih cenderung ke ide Bu Desi Rahma Pak. Karena minim modal. Setidaknya anak-anak bisa menggunakan HP mereka masing-masing. Karena untuk hal mengetik dalam tanda kutip, setidaknya saya sudah uji ke angkatan kelas 12 ini yang baru lulus. Ketika mereka ngetik di laptop atau di komputer itu masih terbata-bata. Tapi ketika mereka menggunakan aplikasi Google Doc yang kurang lebih WPS-nya Office versi mobile, rapi. Artinya ada kemampuan sebenarnya di anak-anak kita untuk digital, cuma memang kelemahan yang saya tangkap itu dari siswa kita ini kemampuan untuk menganalisa, menghasilkan sebuah simpulan, membuat sebuah artikel, esai, mengkonsepkan. Jadi selama ini kan baik dari laporan PKL atau laporan apa itu kan sudah ditemplatekan nih, rangkanya dari dikasih. Sekitarnya itu memang mengikuti
mengikis kemampuan siswa dalam menyusun kerangka tulisan ilmiah. Nah, jadi mungkin yang seperti Bu Desi sampaikan, kalau mereka dari hasil praktikum dibuatkan nanti ke esai, kalau bisa jadi jurnal yang ada sumber-sumber valid secara ilmiah gitu kan. Kita punya website, artikel-artikel terbaik, esai terbaik itu bisa dipublish di website kita. Jadi sebagai bentuk apresiasi juga kan kepada siswa kita, sehingga mereka tuh punya kemampuan dengan kita terbatas jumlah laptop atau komputer, tapi di HP mereka sudah support WPS mobile, itu bisa dimanfaatkan. Saya sepanjang ini informatika menggunakan Google Doc, Google Spreadsheet dari HPS. Alhamdulillah pembelajarannya itu nampak. Baik, sedikit masukan Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak Dani. Lalu juga itu ya mengenai tadi lomba makalah ya, mungkin proposal mungkin bisa diprogramkan ke semester depan ya. Kapan waktunya, kemudian juga bisa lomba tadi membuat kolam, mungkin bisa juga ya. Membuat kolam mungkin tak perlu banyak dana lah Pak ya, membuat kolam. Kalau lomba membesarkan ikan, ikannya cuma 1 orang, 2 ekor, 3 ekor, mungkin tak berat lah ya. Tapi kalau sekali 1 orang mungkin besarkan dunia sampai banyak ekor, mungkin ada keberatannya. Bisa semua itu ya, insyaallah Bapak Ibu, asal kita punya komitmen, punya kemauan untuk melaksanakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya saja karena udah jam 10 nih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Pembelajaran tengah semester ya, genap kelas 10 dan 11 Bapak Ibu ya. Kemarin udah di share ya Bapak Ibu ya mengenai UTS Bapak Ibu ya. Memang kalau dilihat memang anak-anak kita ini memang boleh dihitung lah ya dari hasil, mungkin bisa dilihat di sini ya Mas. Bapak Ibu sudah mengumpulkan 4 ya, mungkin seperti kelas 10 lah ya Bapak. Seperti kelas 10 ya, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa, mungkin nilainya mungkin di atas KKM ya. Untuk sebagai pengetahuan Bapak Ibu, untuk kurikulum mereka kelas 10 nanti kedepannya itu boleh KKM-nya 70 Bapak Ibu ya, tidak mesti 75 ya. Jadi tidak terlalu tinggi. Untuk kurikulum mereka boleh kita 70 karena yang nilainya di atas 70 itu susah ya, kita tahu lah pelajaran lainnya karena saya masih juga kemudian juga Bapak Ibu kalau bisa dalam penilaian itu tetap ada juga lakukan penilaian harian ya Bapak Ibu, jangan sampai kosong atau penilaian harian, baik itu dari boleh diambil dari kehadirannya bisa dihitung ya, boleh dimasukkan jadi nilai. Kemudian deskripsi capaian kompetensinya juga isi Bapak Ibu ya. Itu ada diisi mengenai apa pemahaman siswa tentang apa ya, itu diisi. Saya lihat ada beberapa yang mungkin belum diisi nilainya ada, tapi dari sisi capaian kompetensinya masih yang lama, itu masih yang pelajaran lain contoh ya. Jadi untuk penilaian ini Bapak Ibu, karena tanggung jawab kita berat sebenarnya Bapak Ibu ya, selain pembelajaran juga nilai tanggung jawab kita dunia akhirat Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita memberikan pembelajaran yang maksimal, mudah-mudahan anak kita juga mendapatkan hasil yang maksimal, mudah-mudahan ya. Cuman ini yang bisa tampil betul. Kemudian untuk
pembelajaran akhir sekolah ya kelas 12 atau kelulusan mungkin ini bisa dipaparkan mungkin wali kelas 12 mungkin mengenai nilai, kemudian juga mengenai sikap siswa ya, keadilan mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu wali kelas 12 ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari absensi dulu ya. Absensi untuk mereka absen tanggal 12 sampai 6. Untuk arai itu sakitnya 2, izin 1, alfa 3. Kemudian untuk hadir arai sakit 2, izin 1, alfa 3. Kemudian untuk hadir sakit 1, alfa 8. Untuk list Fitri alfa 2. Kemudian untuk Meldi sakit 5. Kemudian untuk Alif sakitnya 9, alfanya 4. Dan untuk Fajar sakit 7, alfa 1. Untuk Suyanda sakit 1, izin 1. Kemudian untuk nilai 4, semua anak tuntas Pak. Bentar. Ya, tuntas. Untuk semua makel. Tuntasnya berarti di atas 75 semua Iya, ya? di atas 75. Tapi bisa ditampilkan ya, ada nih. Ada nih. Bisa ya? Tadi ya? Tadi ya? Ini boleh ya? Yang nilai ya? Oke ya? Untuk sikap gimana Ibu? Untuk sikap maksudnya untuk adalah saya tak tahu dengan yang lain Kak, tapi kalau menurut saya masih aman lah untuk sikap. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu kita rumuskan nih jualannya. Aman. Enggak kan? Kalau tak sepakat kita harus jualan banyak. Yang paling banyak nih alfanya siapa? Alif ya? 9. Habil Pak. Habil ini alfanya waktu terlambat masuk Pak. Awal masuk ya. Oh, Menambah ibu. Habil. Alif 8 hari tadi ya? Iya Pak. Di bawah juga tadi ya? Iya. Habil. Ya. Jadi Bapak Ibu mana nih? Kita luruskan. Tapi Tapi ini rahasia dulu nih Bapak Ibu nih, sebelum waktunya ya Bapak Ibu ya. Harinya hari Minggu kan? Harapannya hari Minggu, sebenarnya nggak boleh. Tapi kita pendengar lah ya. Kita harus menyeberang ke sini atau boleh. Kalaupun harus diminta dokumentasinya mungkin nanti kalaupun harus diminta dokumentasi mungkin nanti paling pakai Zoom aja lah ya. Kalau sebentar foto. Kalaupun memang diminta ledak, sudahlah foto ini aja kita. Kita buktikan aja. Nanti kalau ada yang nanya, aku bagi orang semua itu ustazah semua. Yang jelas sudah kita ambil keputusan ya, suratnya juga sudah siap ya, KL sudah siap, tinggal bagi saja. Jadi Dengan nanti foto aja untuk belajar. Dengan foto untuk belajar aja kalau mau diperbarui ya. Iya, untuk foto dan saya hubungin anak Pak. Nanti pas ambil ijazah itu foto baru Pak. Sudah foto ulang aja. Arahkan aja ke Bu, ke Pak Boyong Bu. Tidak. Dia kualitasnya bagus di situ. Oh ya Bapak Ibu. Oh, Ya, boleh juga. untuk ijazah tahun ini tidak perlu ditulis. Ijazah itu sudah by aplikasi ya, formatnya udah
data ada masuk, jadi sudah ada aplikasi, tinggal cetak. Cuman kertasnya aja mungkin berisi. Di sini cari kertas yang paling tidak 100 gram. Kalau tak ada di Cepaka, minta dia ya dari Shopee mungkin ada di mana. Yang 100 gram, 100 gram. 100 gram lah minimal berarti. Kalau 80 terlalu tipis ya kertasnya. Cuman dia terpisah dengan transkrip. Ya, mungkin nanti minta bantuan Pak Nur yang menyiapkan transkripnya. Jadi transkripnya formatnya itu tabelnya tinggal ambil dari SKL, dimana atasnya saja mungkin ada disesuaikan. Ketentuannya kan minimalnya 75 gram ya. 80 Pak, 80 gram minimal 80 gram kertasnya. Jadi terpisah Bapak Ibu ya, transkrip dengan ijazah terpisah. Jadi tinggal cetak, tempel foto. Kita cetak sendiri, jadi tidak lagi dari pemerintah kertasnya ya, maksudnya dari pusat. Kalau pemerintah dari pusat kertasnya nih. Sekarang kita cetak sendiri. Kemudian ijazah itu kalau sudah terbit di NT-nya ada nomor ijazah, itu siswa itu atau siapapun bisa ngecek. Jadi kalau perusahaan atau sekolah mau ngecek ijazah anak ini paling saja tinggal cek online. Ya, jadi oh ini sah nih ijazahnya memang di SMK. Jadi memang sekarang digital ya. Dan untuk memperbaikinya pun di situ, di sistem itu. Jadi nanti kalau sudah dapat ijazahnya langsung minta cepat cek, kalau memang ada kesalahan langsung diubah kesalahan itu, nanti keluar ijazah perubahan namanya ya, ijazah perubahan. Jadi by sistem semua, jadi ada kemajuan sedikit untuk ijazah baru. Jadi untuk siswa kita yang kelas 12 alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita luluskan ya, setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu untuk kelas 12. Kemudian mengingat kembali ya, ada beberapa informasi mungkin pada kita Bapak Ibu guru ya, termasuk saya juga guru juga ya, guru jalanan. Untuk kelengkapan administrasi Bapak Ibu ya, untuk guru Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk umur kita belum ada Bapak Ibu ya, kita belum ada arsip seperti mungkin prota, ya, promes untuk, kemudian CP, kalau CP, TP, ATP, modul ajar untuk kelas 10 dan kelas 11 ya Bapak Ibu semester depan ya, mulai tahun pelajaran yang mulai nanti libur dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu rancang sendiri, bisa Bapak Ibu modifikasi, bisa Bapak Ibu unduh atau minta dengan kawan-kawan lain, silakan. Formatnya bebas, yang penting ada ya, ada analisis minggu efektif kita, ada prota, ada promas, ada CP. Kita punya ini semua lengkap, saya punya agregasi benar ya. Ibu kita mengumpulkan ini ya. Untuk yang tahun 2022 2023 kemarin ada. Nah, ini kita kan sudah masuk 2 tahun ini. Kurikulum mereka tahun depan sudah kelas 11 sudah kurikulum mereka 10 sebelah dan kurikulum mereka, tinggal kelas 12 yang belum ya. Jadi silakan Bapak Ibu cari sendiri, unduh sendiri, pokoknya ada jumpa prota sesuaikan ya, masukkan karena kalau kita tidak punya perencanaan Bapak Ibu ya, mengajar prota promosi, jadi kita kesannya salah-salah ya, asal masuk. Jadi tidak sesuai lagi materi kita ambil. Jadi kalau kita punya prota, promes ini kita CP-nya tahu, tujuan pembelajaran tahu, kita lebih terarah Bapak Ibu ya. Lebih terarah, itu harapan perubahan kita ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, diharapkan ini kita semua dapat menerapkan pembelajaran problem based learning ya, project based learning dan berdiferensiasi serta materi sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa materinya tengok kurikulumnya, materi jangan asal-asal ambil dari SMA diambil ya. Jadi dari boleh, sebenarnya boleh sih tak masalah, cuma jangan jadikan yang pokok utama gitu ya. Pokoknya yang kita kejar dulu kurikulum atau materi yang ada mata pelajaran kita ya. Nah, misalnya kita penjas, misalnya kita secara kurikulum belajar sepak bola. Nah, kita mau ngajar bola lah nih, kan? Tapi jangan jadikan yang utama, yang pokok ini dulu ya, materi pokok. Bukan tak boleh belajar bola, tapi yang pokok dulu ya. Yang pokoknya apa? Kemudian juga PBL dan PJBL, ini Bapak Ibu guru ya, tolong pelajari betul ya, bagaimana tahapan-tahapan dan ciri-ciri. Bagaimana PBL dengan PJBL ya, saya tengok-tengok ya.
hampir semua banyak yang tidak melaksanakan PBL, tapi di situ tulisnya PBL, tapi ciri-ciri PBL tidak sesuai ya. Kemudian PJBL juga, PJBL-nya bagaimana? Kan kita bisa search ya, bisa search, bisa cari. Seperti PBL itu, jadi kalau PBL itu Bapak Ibu, itu ciri khasnya ada studi kasus, ada kasus siswa mencari rumusan masalah, kemudian bagaimana penyelesaian masalah dan diskusikan, itu ya kan, itu intinya, diskusikan, presentasi. Kemudian juga ada penilaian, setelahnya itu ada penilaian, ada post testnya. Kemudian juga berdiferensiasi Bapak Ibu, kan, ingatkan kembali, diferensiasi itu ada diferensiasi awal, proses sama akhir ya. Konten. Kalau proses berarti hubungannya ada di kontennya berbeda. Jadi setiap anak itu Bapak Ibu itu bisa kita pisahkan. Yang auditori seperti apa, yang visualisasi seperti apa, anak yang kinestetis seperti apa, dikasih tugasnya. Misalnya anak kinestetis tugasnya membuat apa itu ya, membuat drama misalnya ya, bahasa Indonesia. Kemudian kalau auditori mungkin membuat pidato ya, suara yang buka, atau membuat lagu-lagu puisi ya. Kemudian kalau kalau visual mungkin dia membuat video ya, edit video. Nah itu kalau dari segi konten maupun tugas akhirnya dibedakan ya Bapak Ibu. Sudah banyak Bapak Ibu di YouTube ya, bagaimana. Jadi kalau dapat kita pembelajaran itu janganlah kontemporer terus ya, dari belum masuk ngajar. Jadi adalah paling tidak 1-2 yang kita terapkan, PBL atau PJBL ini Bapak Ibu ya. Adalah itu yang sampai tak diteruskan. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi ya, ini penting juga SPMB Bapak Ibu. Tak lama lagi kita bulan depan kita SPMB, kalau dulu namanya PPDB, kalau sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, bukan mahasiswa baru ya. Kalau dulu mahasiswa baru, sekarang murid baru, SPMB. Itu tanggal 11 sampai 14 Juni Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti pendaftarannya 11-14 Juni, perpal dokumen 16-25 Juni, pengumuman 28 Juni, daftar ulang 30 sampai 2 Juli. Jadi panjang ya waktunya nih. Kalau untuk pendaftarannya banyak 11 sampai 14, tapi prosesnya ini panjang. Sampai 30 sampai 2 Juli ya. Nah, untuk tempat mungkin nanti bisa di sekolah, bisa di mungkin tempat Pak Irul, bisa Pak nanti kita kondisikan lagi. Paling tidak untuk dari tanggal 11 sampai tanggal 14, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 4 hari ya. Tidak ya. Ada yang menjaga di posko bisa ya. Nanti bisa di, atau kita saja lah ya, 4 orang ya, biasanya 4 orang ya penelitiannya. Penelitiannya. Berapa orang kemarin? 5 atau berapa? Yang jelas saat ketuanya nih kita ada nih ya, kesiswaan ya. Kesiswaan, wakil kesiswaan memang dia sebagai ketua karena dia lagi cuti. Nah, tinggal cari sekretaris dengan anggota. Tinggal tentukan menu konsumsinya aja lagi, mana ya? Berapa orang? Kemarin 4. 5. Saya ceknya saya dengan Dery, ibu bertiga gitu kan. Oh gitu. Udah lah. Jadi sekretaris siapa? Kemudian anggotanya siapa? Anggotanya berarti 3 orang, sekretaris 1. Anggota 3 orang. Ini waktu ya, bukan waktu libur ya. Kalau 11 sampai tanggal, cuma enggak tahu di tanggal 28 ini. Kita libur tanggal berapa? Libur dulu. Ada informasi ya? Belum. Libur Semester. libur semester tanggal berapa? Soalnya di apa namanya? Masuk ke MOS MPLS itu tanggal 21 Juli ya. Berarti kita libur berapa itu? 3 minggu, betul tak? Tanggal 26. Nah, berarti ada nih. Berarti masih sampai tanggal 2 Juli
Juli ini paling tidak adalah panitia yang di Senayan ya, yang di luar takut nanti yang libur ini kan pasti yang takut tak di tempat ya, antisipasi saja. Salah. Siapa Bapak Ibu sekretarisnya ini? Sekretarisnya? Pak D pula lah Bang Nur. Sekretaris. Tak salah saya. Oh, di sini. Anggota lama aja lah, tak apa-apa kan bisa. Oke, oh. Saya bareng aja. Nanti takut kena tinggal ke kebun terus sama saya nanti kalau saya ikut. Dan kan jam sekolah yang 11 Oh, yang Oh, ini sekolah. 11 sampai 14 ini jam sekolah. Yang 26 sampai 25 ini kita perpal di sekolah saja lah ya, cek-cek dokumen. Nah, ini. Ah. Dia ada anak kecil, kayak pula ya. Oh, ada anak kecil pula ya. Tinggal. Tapi kan ternyata dia nggak sekolah. Oh iya pula. Saya di sekolah nih. Bukan. Jadi menunya apa, mie ayam, Pak No? Makan berat terus lah. Oh, tak usah. Tapi mie ayam tak berat Jadi kok. di rolling aja kan dua-dua kan. Iya. Dua orang ya. Dua orang. Berapa orang? Kita. 5 sama Pak Geri. 5 sama Ketua kan wakil ketuaan. Sekretaris. Jadi yang sekretarisnya siapa? Bu B, nak Bu B. Sekretaris. Hah? Orang Bu B. Nah, itu pula dia. Bu B, oke Bu B. Masih ada 3 lagi nih tadi. Cuma saya kan tak pernah itu Pak, ya panitia di halaman Pagi ini juga ada. Oke, ini depan. Masih itu. Tapi yang Jaga aja, bagian jaga aja. Yang lain ada diri. Panu anggota. Pin sekretaris. Standby aja anu yang laporannya. Yang berat itu hanya ngukur ukuran baju anak. Saya nggak ukuran kita. sekolah ada semua itu. Dia pakai ukuran ini aja. XL. Oh, rupanya gitu ya. Saya udah sampai. Babak meteran, Pak No. Sekali kena cewek grogi, Pak No ya. Apa juga lagi nih, Bapak Ibu? Ibu Yanti, sekretaris, anggota Pak Wisnu. Ada lagi Bapak yang mau sedia? Ya, ini mau dia ya. Itu berarti 2 lagi nih. 1, 2, 3. Mau mati apa ya? Oke ya. Berarti dah. Ini bukan jam libur ini. Sekolah. Sekolah ya. Jam sekolah udah lah. Jam libur ya. Satu lagi nih cewek nggak kenapa nih? Cowok dah 3 nih. Kawan Fit. Oh, Bu Fit. Bumit ada. Naziza ya. Kalau udah Pak Tuki ya. Ya kan? Kayaknya berang. Lebih bagus tak kayaknya berang kan gitu. Ibu enak di B. Jadi untuk panitia, ketua wakil ketuaan, sekretaris Fitriyanti, anggota Wisnu Sabtu, Wisata dan Sumida. Kemudian ada, oke ini spanduk kan, nanti minta tolong panitia yang ini rancang spanduk. Tapi spanduknya ini ada syarat, kan ada kemarin ada apa nih? Juknis kan? Kita tunggu juga. Juknis ada yang di grup kemarin itu juknis desain belum tuh syarat-syaratnya apa? Kalau dapat spanduk itu ada syarat-syaratnya. Walaupun cuma ijazah apa, Anda tak boleh lagi sembarang buat spanduk ya Bapak Ibu. Di bos itu tak boleh lagi cuma buat spanduk ucapkan selamat spanduk.
kegiatan kita boleh separah-parah lagi. Makanya kalau di kegiatan-kegiatan itu mereka pakai Megatron, pakai layar ini judulnya. Jadi dah jarang lah pokoknya kalau yang sekolah yang pemerintahan yang menggunakan spanduk. Kalau memang aku berarti dia dana lain. Yang boleh pakai spanduk itu kalau ada syarat-syarat, yang PPDB ada syarat-syaratnya apa, itu syaratnya. Ini memang ketat sekarang ya. Kemudian juga untuk PIP saja yang 2024 ini diminta SPD ya. Penggunaan PIP ini masih penguatan PIP ini yang 2024 itu diminta SPD-nya. Maksudnya ini kemana, beli buku berapa, beli baju berapa, ya, lainnya berapa. Nah, ditanya PIP. Mungkin informasi lah. Jadi kita boleh sembarang lagi. Nahan siswa ngambil motong saya tak boleh sembarang lagi. Jadi memang agak dibatasi kita ya, karena kemarin pindah viral ya misalnya PIP. Nanti boleh Pak Uday rapat guru dan mengenai SPJ PIP. Jadi kita biasanya kalau orang tua dan sekolah, apa kami tak ada nih, ada kan? Ayo bagusnya Laporan terakhir tanggal 10 Pak. Bagusnya sampaikan dengan orang tua bahwa Yang tak ada ibu yang ada apa nih Pak ya? Kita ke depannya. oh ini depan. Ke depannya jangan sampai nanti kan Suruh orang tua jadi laporan. Nah, dia biasanya kita menyamakan persepsi sama orang tua. Kerja untuk yang mau dibeli itu uang. Tipis. Oh, ini yang boleh dibeli juga itu. Makanya kan ini kalau misalnya orang tua ini untuk persiapan magang misalnya kan nah, kita harus samakan juga kan biar orang tahu ini laporan. Takutnya nanti orang tua datang ke sekolah ngecek sama orang tua ada tak ini kan? Nah, ini yang kita bahaya sekolah. memang kita selama ini BP itu dilakukan untuk persiapan PKL. Ini harus disampaikan ke orang tua kan. Misalnya ada pemeriksaan mereka Apa? Yang diminta itu 2024 yang dah tamat tahun kemarin dengan tamat tahun ini, otomatis kan banyak di luar ya. Yang ini paling cuma 8 orang aja yang ini kan. Salah yang masih sekolah kan, yang minta tanda tangan siswa dan tangan orang tuanya kan. Kalau siswanya tidak, salah. Salah kita karena memang kita bukan kita yang itu kan untuk kedua sekolah, memang tidak ada mungkin semuanya. Itu informasi mengenai PIP. Kemudian juga ini untuk P5 Bapak Ibu ya, kita belum P5. Koordinatornya juga lagi cuti, minta bantuan nanti wali kelas 10 ya dengan koordinatornya berkoordinasi mengenai judul kemarin untuk pekerjaan ya. Nah, kita seminggu ya, seminggu bulan Mei ini akhir bulan ke seminggu untuk mempersiapkan untuk kepekerjaan. Nanti dibuat jadwalnya ya, nanti secara ini aja nanti Mei buat jadwalnya, apa materi yang nak masuk, siapa yang masuk, dibuat jadwalnya. Jadi jelas ada jadwal pelajaran dulu. Jadi tidak ada lagi kosong-kosong itu ya, biar lebih efektif. Seminggu dulu nanti kalau memang perlu berat karya pas saat kelas meeting aja ya, persiapan berat karya. Jadi tidak mengganggu pembelajaran untuk P5. Kemudian kita ini balik lagi Bu, Bapak Ibu ya, ini mengenai tadi yang kelas 10 dan kelas 11 yang sempat tertunda. Ini tadi yang belum kita bahas, tadi baru membahas nilai tengah semester aja ya, jadi sebentar. Untuk kehadiran mungkin dengan sikap untuk siswa kelas 10 dan 11 mungkin boleh dimulai dari wali kelas kelas 10 dulu mungkin ya. Silakan ini Bu Sabella untuk menyampaikan bagaimana kondisinya ya kelas 10 sekarang ini. Silakan Ibu Sabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi ya Pak ya. Untuk absensi untuk Abdul itu absensinya sakit 2 selama semester genap ya, sakit itu. Chelsea izin 2 di itu sakit 2 Lanjut. Berapa sakit Siapa? 3 hari. Chelsea izin 2. izin ya. Betul? Mau sakit pelajarannya tak masuk waktu pas pelajaran.
kurang ya, tapi dia UKS. Berarti 2 ya. Masuk ekonomi. Dapa itu sakit 5, izin 2, alfa 1. Untuk Dedi sakit 2, izin 1. Iqbal sakit 17. Khadijah sakit 5, izin 1. Lutfi izin 1, alfa 1. Mardiansa izin 1, sakit 1. Melati izin 5, alfa 1. Octaviera alfa 3, izin 2. Octaviera izin 5, alfa 1. Di Andika alfa 3, izin 2. Zaid alfa 11, izin 10. Sakit 10, izin 7. Berapa tadi? Zaid alfa 11, Alfa 11. sakit 10, izin 1. Itu yang ditulis. Dari sikap gimana? Kalau dari sikap masih aman aku. Kemarin udah sempat ya lawan. Baik, untuk saya itu sikapnya alhamdulillah bagus, santun. Cuma kehadirannya yang kurang santun. Nah, kalau yang lain-lain ini yang paling yang kasus kemarin lain videonya, yang kasus Ya, yang cewek yang kasus pencurian pisang malam-malam itu ya, kumpul malam ya. Tapi tak ada lagi kan? Dari dipanggil kemarin. Jadi ini masalahnya satu orang nih yang banyak betul apanya sampai 11 ya. itu katanya Pak dengan informasi dari Bukit di mamanya Zaid dia besok ya terbang besok ada lagi. Nanti ya. Informasi mana ya? Nah, Jadi ini yang jelas di calon-calon itu lah ya. Terbukti lah. Kakaknya mama Ya, inilah ya. Gerakan ya. Ada ya itu ada di sekolah di belakang. Jadi kalau terkait polisi itu bagaimana baju tuh, Hah? baju kurung, Dapat nggak sih? ya mau bayar 200 tuh. Nanti bajunya diulang atau kalau nak coba nanti kan siapa di kelas. Baju itu, Oh, udah siap. belum jahit lah. Udah sudah bayar. 200 juga 200 dan sampai kan 200 satu ribu. Dari ambil ya bro. Nanti kalau lu kasih kalau dia nak bayar kasih aja ke dia. 200 itu kan salah bukan baju itu kan. Kalau dia belum bayar ya tanya lah macam mana kan dengan orang tua kalau memang orang tua ini nak anu berarti nambah lagi biar dia lunas kan. Biar apa juga kalau nak jual nak ngasih orang salah dia nanti. Jelas kan dia sudah bayar, kalau dia belum bayar masalah kita sebenarnya nombok aja kita cek kalau dia belum bayar kan. Kalau bayar 200 itu yang kasih itu nanti sudah bayar. Dengan harga. Bayar berapa sih ya? Baju harga ada tahu apa baju kan Pak? Salah. Kalau memang tak ada baju kemarin itu dia nak memang tak ada depan, kalau memang tak ada baju kemarin dia lah baju kan ada kan. Dua-dua kan. Kau boleh buat lah. Karena memang pengalamannya kalau ada baju itu salah, tempat kita ni lah susah nak kemarin macam tulisan baju itu kan. Kalau kita dibayar, kita jauh dengan konveksi, kos lagi apa tak boleh tak ada lagi ya, tak modal ya. Itu jadi kalau memang baju olahraga saja, kau bermacam depan, kalau tak ada nulis, tak malah baju kemarin lah kasih. Yang sudah di nukannya sudah maklum dah. Jadi tinggal baju kurung aja ya, baju batik. Baju batik lah. Baju kurung ya. Oh, baju kurung baik lihat. Jadi Karena belum bayar. belum bayar. Mesti kejagaan dia lah dulu yang ada itu kan. Oke, untuk ini tadi saya dari informasi tadi ya. Memang penting kita tinggal keluarkan dari dapodik ya. Karena kalau tidak dikeluarkan nanti takutnya dia masuk cut off NBK ya nanti jadi NBK merasa masuk pula satu. Kalau akuan dari keluarkan memang kalau dikeluarkan dari dapodik ya. Kalau memang diet ini nanti tunggu ini dalam beberapa sampai bulan Juni ya termasuk nanti kemungkinan ya yang positif kedua kita keluarkan juga dapodik. Kemudian Bapak Ibu udah kelas 10, kemudian kelas 11 ya kita dengarkan pula pengembangan dari kelas ya kelas 11 Bapak Oki Sandra pada Bapak Oki silakan.
Ya, saya menyampaikan kehadiran kelas 11 semester 6. Delpi Ihir. Delpi ya. Iya. Dokter sakit 6 alfa dulu. Baby sakit 3 alfa dulu. Baby Ihir. Tapi sakit 3 alfa dulu. Nuraini ibu sakit 16 alfa. Adrian Berapa? 16. Sakit dulu. Ibu Sakit 3 apa? 16. 16. Adrian alfa 1. Kemudian apa? Sakit 6. Kalau untuk itu Pak, kalau saya pribadi lah, lalu itu bukan saya Pak, lalu pengajar. Banyak Bukan, saya memang tak bagus. Ini saat dia melapor ke saya, dia hanya dijajah lagi Pak. Pak, memang jangan, dia kan pengajar bagi saya Pak kan. Sabar, Ya, dia kalau untuk saya, tidak tahu dua yang lain. Semua anak atau Ini cewek Pak, dia Bu. yang sering lapor ke Pak Ukian? Yang cowok, terus saya sampaikan, setelah kelas 1, artinya belum, saya gambar sampai kelas dulu, baru kantor saya. Nasihatnya ke kelas, tuh dijajah lagi, gini aja ya. Saya masuk, ingat dari sama hargai dulu saya. Kalau untuk saya pribadi, cuma dengan yang lain saya tak tahu. Ini punya kawan juga deh. Iya, mungkin kawan Pak. Kemudian Nuraini mungkin Pak ya? Ya, dengan ini dah mungkin sama-sama kita tahu lah. Kali kemarin pun tak pernah. Di sekolah pernah kita panggil juga, tapi sikap juga tak berubah. Ini yang berapa hari masuk terus ya? Iya, berapa? Alhamdulillah masuk dua Pak. Berapa hari ini ya? Saya dipanggil. Saya dipanggil ada. Dari umur orang tua dah berubah. Cuma tetap nak kita. Dalam ketemuan dua yang saya buat di sini masih dikenal Pak. Nah, Dia yang tak masuk. Yang baru ni pergi lagi. Nanti saya tak tahu lah. Saya terus terang kalau negara ini sedang ketangan lah. Boleh lebih ya. takut tergoda. Apa lagi dengar berita yang tak sedap. Dia sudah banyak lagi kan. Kalau ya memang itulah kita ni anak-anak sudah biasa ya. Memang kalau cowok dia nilai, kalau cewek dia kira dia pula itulah. Kita takut kalau cewek ni kita takut dia bawa. Kalau dulu mungkin saya beranilah dalam rumah orang tua sendiri kali. Kalau dulu saya pun juga. Kalau dikira melamar Pak. Jadi kita sama-sama lah buat kira nanti buat kelas, doaan, nanti boleh juga bantu ya untuk menyelesaikan. Jadi kita ingatkan aja lah anak-anak kita Bapak Ibu sama-sama ya kalau memang ada masalah kita selesaikan secara bersama bagi kelas dan doaan, jadi jangan dibiar dia Bapak Ibu. Ya apalagi kalau memang dah begini ya kemarin rencana tadi ya dia dah datang ke rumah juga. Bila memang penyelesaiannya dia nak menggunakan dia, berubah itulah penyelesaian jalan dia kan. Jadi pula kita. Kalau lain ini masih bisa kita selamatkan, selamatkan, ya kan? Yang pula ya bisa selamat. Jadi nak kalau ni dari keinginan tu adalah keinginan nak sekolah cuma tadi kena pergaulan, kena pergaulan, pacaran segala macam ya. Jadi ingatkan saja, mudah-mudahan tidak berlanjut ya. Yang tak bagus punya itu. Baik Bapak Ibu untuk sikap absen sudah kita bahas, nilai sudah kita bahas untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. Nilai UTS kira-kira ada yang tidak tuntas untuk UTS yang kelas 10 ada tuntas semua. Kalau UTS tidak apa-apa ya. Kalau tak tuntas itu pun 70 atas lah ya. Saya 77 untuk semester depan 70 tak apa-apa kan? Semester depan Kelas 11 kelas 10 juga. Kelas 11 juga. Ya. 10 dan 11 tahun depan ya. Dah untuk semester ini pun boleh 70. Oh, boleh ya? Kelas 10 ya, kelas semester ini. Oh, kelas semester ini kelas Nanti 10. itu jangan semester. Iya, iya. Kelas 10. Kelas 10, kelas Kayak 70 boleh. Boleh. Kelas 11? Kelas 11 tahun depan boleh. Oh, iya.
cek lagi. Ya. Berapa KKM ya? Mungkin boleh 60 mungkin ya. Ya. Tapi kalau 60 mungkin terlalu rendah pula. Kalau di setahu saya 70 lah ya. 70 lah. Dulu lah kayaknya. Soalnya kita ini persaingan anak kita untuk masuk perguruan tinggi. Iya. Kita perhatikan juga itu. Kalau rendah nanti untuk masuk ke perguruan tinggi yang kita susah nanti anak-anak kita. Itu paling-paling tuh guru pasti ngasih 70 gitu. Nah, 70 itu rendah sebenarnya. Kalau belum mereka Cuma untuk perguruan tinggi kalau itu kita perhatikan. kalau itu yang anak-anak yang juara. Nah, itu kita takutkan Kalau belum mereka yang kaki kebas itu kita kan 75 nih. Ya, SMA 70. 70 Pak. SMA 70. 70 kan? Iya, KKM. Karena saya ngajar SMA kan. Nah, jadi kalau untuk yang guru merdeka ini tak apalah 70. Kalau memang dia pandai, dia memang di atas 75. 80 pun lebih ya, 90 pun tak apa-apa kalau memang 100 boleh? 100 boleh. Boleh ya? Tapi biasanya Nggak, kalau misalnya Jarang. begini, ada terkadang tuh anaknya salah satu di antara anak tuh, dia jawab tuh betul semua. Jadi nak dikasih nak dikurangi tak sampai yang dia tengok nilai hariannya Pak. iya. Gabung dengan nilai harian. Saya. Kalau nilai harian dia 100 semua, Nah, dia memang. iya. Kalau saya jadi guru saya tak berani kasih nilai Itu harian. makanya Paling tidak 95, 98 Iya. gitu kan. Jadi Karena di memang itu biasanya di tingkat atasnya. Iya, kita kan di tingkat atasnya universitas. Nggak mungkin nilai anak yang 100 itu tidak diuji lagi di dunia kerja dan di dunia kampus. Kalau saya tak berani, walaupun dia ujian dapat, tapi belum ada jumpa deh gitu ya. Kalau harian dia 100, harian dia 100, ujian dia semua, pokoknya 100 saya belum jumpa. Tapi kalau ujian dia 100, saya jumpa. iya. Ujian kan dia nilai harian, nilai harian kan 90, Iya, yang bagikan kan tak ada. masuk Pak nih, yang ujiannya, Masalahnya masalahnya pernah coba. tak apa, bagikan kan harian kan tak sampai dia 100. Jadi 95, iya. 90. Cuma 58 ya. kesempurnaan itu yang bilang. Iya. Makanya dengan mendasarkan sekian itu yang ditanya. Kalau dulu memang jadi matis ya zaman dulu. Kalau dulu kan zaman saya sekolah itu skala 1 sampai 10. Ada guru yang kasih nilai 10 ada dulu zaman Iya. dulu. Zaman saya ada dulu. Yang 10 dikasih nilai itu kan 10 ya. Iya. Ya, jadi itu aja Pak. Apa? Kasih 90 lebih aja lah. Iya. Tapi itu kan kita dengan nilai harian ya. Kalau nilai harian Nilai C untuk mahasiswa, nilai B untuk dosen, nilai A untuk Tuhan. Nilai kalau untuk baca ini nilai dia Z. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanggapi Bapak Ibu? Ini sudah lebih kurang kita dari jam berapa? Berapa menit? 1 jam 18 menit. Berapa? 1 jam 18 menit. Sudah 1 jam 15 menit video kita. Bapak Ibu, kalau memang ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, satu saya minta tolong sebelum ditutup, minta tolong pada Sare Pompong. Kalau yang bapak yang di depan Pompong tuh jangan merokok, hanya rokok masuk ke dalam. Jadi kami di dalam itu macam itu itu. Yang merokok Irno itu lah. Macam tahu je macam pernah naik pompong ada ke seberang. Sekolah atau Yang merokok ya. Saya tak soalnya masuk ke dalam, asap rokok tuh kami yang di dalam tuh selalu akan terdesak. Pesan apa tuh? Ya sama saya itu dulu. Terima kasih sudah dikomplain. Kalau nggak dikomplain kami nggak tahu juga. ada angin tuh di belakang ya. Iya. Abu motornya mantap. Pasnya suruh tukang pupuk angin dulu ya. Dan itu kan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya terutama untuk kelengkapan administrasi guru ini Pak. Iya. Saya angkat tangan juga Pak untuk melengkapi ini, bukan karena tak mau, cuma tak paham. Jadi memang saya apa betul nih kemauan saya untuk menyusun kelengkapan administrasi terutama yang versi Kumar. Karena saya tanya-tanya pun ke kawan-kawan yang di sekolah lain yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, singkat dari jawaban orang cek aja dulu
terlihat di situ katanya di aplikasi program BTK sekarang kan. Cuma kan yang namanya saya tak paham alur pembuatan dan yang tiba-tiba dapat modul jadi dalam bentuk PDF gitu kan. Saya tak tahu ini datang dari mana, pembahasan elemen yang mana, judul elemen beda tapi dalam pembahasan beda. Itu jadi ketidaktahuan saya nih. Nah, jadi kira-kira macam mana solusinya kalau misalkan memang ada rekan-rekan kita yang betul paham, bolehlah in-house ke Bintek bersama kita menyusun yang tepat dan ini macam mana. Boleh kita jadikan studi kasus satu modul atau CP yang ada di yang aplikasi kan, breakdown ini datang dari mana, datang dari mana. Yang kedua untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, ini pun saya agak kurang paham macam mana. Apakah nanti pada saat menyiapkan LKPD misalkan itu kita membuat beragam macam, karena saya sempat tanya juga ke kawan yang di situ Bondo ini, asesmen untuk berdiferensiasi ini dilakukan di awal tahun ajaran melalui guru BK didampingi psikolog, atau mungkin guru BK-nya mendapat format kayak kuesioner, jadi ada asesmen itu kan, sehingga nanti hasil itu lembaga psikiater atau lembaga psikologi yang format yang diterima sama dari program sama guru BK ini, guru-guru dapat pegang nih bahwa si anak ini audio, ini yang audio visual atau kinestetik. Nah, itu dua hal itu Pak yang saya diskusikan. Terima kasih Pak Dani ya. Mungkin kalau ditanya paham betul dengan guru mereka, mungkin hampir semua kita masih abu-abu ya mungkin ya. Tapi untuk saran awal dari dulu informasi Bapak Ibu, dari kumpulkan dulu yang sesuai, usaha dulu gitu Bapak Ibu, dari dulu informasi download, minta juga isi jadwalkan nanti kapan memang kita kalau memang harus membahas prota, prosem atau promas ya. Kalau untuk K13 itu insya Allah kita sudah ada promanya. Kalau K13 ya. Kalau prota, promos itu tidak jauh beda, cuman yang bedanya CP-nya saja. Kalau kan KIKD, nah itu nanti bisa kita bantu. Saya pun bisa lah, itulah kalau prota, promos, analisis efektif. Ya mungkin kalau yang dari keguruan mungkin juga sudah pernah jumpa, mungkin yang dari produktif lah mungkin ya, yang tidak pernah. Kalau yang dari keguruan mungkin pernah jumpa lah ya, pernah ya, pernah belajar ya. Nah, mungkin yang dari produktif mungkin memang belum pernah lah prota, promos ya. Jadi boleh nanti sambil itu sambil tanya mungkin Pak Giri kan, Pak Dani kan dekat Pak Giri, tadi tanya dengan Pak Giri ya. Giri apa? Ya, nanti kalau memang itu Bu kita satukan persepsi sama kamu persepsi ya dari informasinya sumbernya seperti apa. Jadi di awal tahun pelajaran nanti kita sudah bisa ya. Jadi pada sebelum libur kita sudah bahas satukan persepsi ya. Bagaimana contoh prota, promo, cuman saya minta cari dulu Bapak Ibu ya, cari dulu download dulu prota, promosnya ya, prota, promos, CP, DP. Kalau CP udah ada, ya tinggal ke TP, ATP sama modul aja ya. Kalau memang diperlukan kita mengundang orang luar ya, kita cari orang luar gitu ya, siapa yang bisa membantu menjelaskan membuatnya ini. Kalau kita ikut-ikut memang dibuat ya. Contoh RPP ya, kita RPP nya dan ngerti pun kita masih belum selesai ya, apalagi modul aja. Sebenarnya bentuknya sama. Terus untuk yang kedua yang diferensiasi itu Pak Dani perlu diketahui, untuk diferensiasi ini pembelajarannya itu sebenarnya diadopsi dari anak-anak SLB ya. Dari anak SLB kan dulu macam-macam gitu. Awalnya dari situ. Kemudian di kurikulum mereka diadopsi lah karena kemampuan siswa itu dan minatnya beda ya, gaya belajarnya beda. Jadi yang biasa mudah diambil itu dari gaya belajar dengan konten. Jadi dari gaya belajar ini itu ada formnya di Google, itu ada form untuk pengujiannya. Anak ini masuk di mana nanti dapat kelompoknya. Itu bisa kita kelompokkan, ini kelompok audio, ini kelompok kinestetis, ini kelompok visualisasi. Ya, itu bisa kita kelompok. Nah nanti untuk kontennya ya kita bisa cari. Kalau kontennya untuk yang anak visual disuruh baca atau suruh lihat gambar. Kalau untuk anak memang ribet. Kalau untuk anak yang audio kita ubah teks itu jadi suara. Kan ada tuh bisa ubah. Suara
kasih link, anak itu mendengar berita atau kasus atau apa. Kemudian yang ketiga kinestetis mungkin disuruh anak itu bergerak, ya bergerak. Kita tempelkan pakai karton, anak itu bergerak. Sana ada pergerakan lah. Nah, mereka berdiri, mereka membaca, mencari masalah, menyelesaikan, melihat teks tadi. Jadi pergerakan. Itu yang simpelnya, Nah, kalau yang prakteknya itu tadi tugas tadi hasil karya itu beda. Macam anak yang visualisasi mungkin dia video, membuat video, edit video. Ada yang audio tadi itu membuat tadi macam puisi, nyanyian, pokoknya suara atau membuat berita. Kemudian anak yang kinestetis mungkin dia membuat drama, atau kalau bahasa Indonesia drama atau praktek apa, dia ada yang dikerjakan, ada pergerakan. Nah, itu yang cuman kalau kita tidak coba, tak akan pernah sampai, tidak akan pernah terjadi. Kita harus mencoba. Ya, kita harus mencoba itu. Kalau untuk modul ajar contohnya ada. Untuk modul ajar yang diferensiasi ada. Jadi kita harus coba untuk memaksimalkan potensi anak-anak kita, dan juga kita menjalankan amanat, ya. Kita sebagai guru, ya. Amanat undang-undang. Jadi itu sebelum tadi saya ingatkan, sebelum kita membahas CPTP itu siapkan dulu Bapak Ibu sesuai dengan, cari dulu informasi. Nah, nanti ada yang tidak ngerti baru kita bahas sama-sama. Itu maksudnya. Oke Bapak Ibu, ya. Ada lagi Bapak Ibu? CP itu yang sudah ada Pak. Ada CP. CP itu yang Tinggal sudah download. CP itu bisa capaian Pak. Nanti ATP baru kita menentukan dari CP. CP ke TP baru TP. CP itu kan kalau di ini instrumen kurikulum itu memang sudah jadi besar. CP itu buat TP dari CP itu Pak. Dari CP itu jadi acuan ke TP dan ATP. CP dulu dicari. CP ada kita, nanti bisa di-share. CP itu sampai di info GTK. Bukan Kalau di itu tes TSM. PMM. Kan namanya sekarang orang luar. Dia memang susah tuh dari CP ke ATP ke TP ke ATP baru buat modul ajar. Itu yang kita kalau kita pikir ATP itu indikator ya Pak. Iya. Kalau bahasa K13-nya ATP itu indikator. Indikator itu bikin sendiri. ATP tujuan pembelajaran bikin sendiri dari CP itu. CP itu apa cari dulu? CP ada di nanti bisa ya. CP nanti bisa. Jadi memang masih ada sama-sama. KIKD Pak, kalau K13 KIKD. KIKD itu jadi CP. KIKD itu sudah ada memang dari pusat. Berdasarkan struktur kurikulum. Mungkin KIKD itu masih bagus. Gitu lah. Itu Pak, itu CP. Jadi ini jelas kalau kita kan yang ngerti buku aja gitu ya kan, senangnya kan aja. Udah. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu, nanti kita coba cari waktu untuk membahas mengenai modul ajar. Modul kita ya. Modul ajar mungkin kalau kita coba cari juga di Senayan yang paham sebagai narasumber. Kalau ada anggarannya nanti Kita kasih ini lah. Biar tidak konsumsi sesuatu lah ya. Kadang orang itu menjelaskan tak paham juga gitu. Kalau kita sama kita ini senang ketonyel gitu kan. Mana yang paham. nanti lah kita coba. Kalau untuk prota promos insya Allah lah nanti seminggu ke prota promos kalau saya bisa CP kita dapat download, cuman ke TP ATP modul ajar memang itu lebih kurang lah gitu kan. Nah, kalau FPP insya Allah saya bisa, ini kan modul ajar agak beda mungkin. Jadi memang lebih kepada copy paste ya. Bapak Ibu mungkin boleh tanya lah dengan kawan-kawan yang lain, macam mana ngerti tak? Mungkin lebih kepada copy paste gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di mungkin kombal kita atau kita buat kegiatan in-house training untuk membuat modul ajar Bapak Ibu. Kemudian terima kasih sudah hadir pada hari ini, pada rapat yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan rapat ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian mohon perhatian dari guru-guru juga, tolong perhatikan anak-anak kita. Kalau memang dia kurang ajar, langsunglah kita tegur, jangan
sekolah dibawa